barudak. Yo barudak, balik lagi di Crypto. Kali ini kita akan ngebahas topik yang cukup seru. Apalagi kita kedatangan tamu yang super duper aktif, yang dia selalu bikin dunia tuh bergerak, pergerakan duniawinya tuh ada. Kita sambut dulu narasumber kita. Tepuk tangan dulu dong. Halo guys, gue Topas, kenalin ya guys ya. Ya, gue aktif di badminton udah 5 tahun, 6 tahun lah kalau untuk main di regional gitu. Oke, gue di sini kita bakal ngomongin badminton ya. Betul banget. Gue udah main badminton itu sekitar 5 tahunan lah. 5 tahun main badminton? 5 tahunan. Nggak sekolah tuh selama 5 tahun? Ya, kegiatan-kegiatannya salingannya itu main badminton. Oh, berarti emang 5 tahun itu hobi aja. Hobi, ya. Oke, sebelum kita ngomong lebih jauh nih, ya. Kira-kira boleh nggak sih jelasin dulu kayak kenapa sih lo pilih badminton, terus kenapa kenapa lo udah di sini? bisa tolong dijelasin dulu nggak? Bisa lo dijelasin dulu nggak? Iya, kalau badminton itu pada awalnya memang lagi gembar-gembornya itu pas Asian Games 2018. Oke. Itu lagi rame banget pas Jojo buka baju tuh, itu pas selebrasi. Pas Jojo buka baju lo langsung pengen ikut badminton? Biar kita bisa jadi Jojo gitu? Oh gimana? Ya itulah. Oh itu motivasi lo ikut badminton berarti? Tapi enggak, kalau menurut gue dibandingkan cabur lain ya, karena badminton kan emang secara prestasi lebih unggul lah. Ini bukan bermaksud membanding-bandingkan, tapi memang secara prestasi lebih unggul, dan juga memang itu udah dari zaman orang tua kita muda ya, badminton udah banyak prestasi lah. Iya benar banget. Jadi role model, kalau mau nyari role modelnya lebih gampang gitu. Bahkan sampai ada beberapa juga atlet badminton yang bikin film juga kan, jadi dokumenter film badminton juga. Tapi nih sebelum kita ngomongin film dan lain-lain, gue tuh pengen tahu dari lu sendiri, kayak kapan sih lu bener-bener minat banget di badminton, dan kapan sih lu bener-bener kayak yang kayak ini passion gue deh, kayak gue nggak suka cabang olahraga lain deh. Boleh jelasin gak dari kapan? Asal muasalnya? Kasih paham dulu Bang Desi. Ya kalau badminton itu pertama kalinya gue main itu pas SMP sebenarnya. Cuman memang waktu itu belum jadi hobi. Pas kelas 8 juga gue sempet ada cabur olahraga lain. Itu rutin, bahkan sampai sering ikut turnamen di cabur tersebut. Cuman memang gue ngerasa kayak nggak nemu aja gitu loh. Maksud gue juga nggak tahu ini kedepannya arahnya mau kemana. Nah baru pas 2019 pas gue SMA, pertama kali masuk SMA, itu gue di situ nemu lagi istilahnya nemu kegiatan baru mungkin. Bukan kegiatan baru, kayak nemu passion gue tuh mulai kebentuk lagi gitu untuk kayak badminton. Ke sudut kayak gue tahu nih gue harus kesini gitu. Oke. Terus. Nah, jadi gue udah nemu triggernya lagi buat gue semangat untuk badminton di 2019, karena memang di SMA gue itu ada fasilitas, ada fasilitasnya juga. Jadi kita tinggal main-main aja setiap Sabtu main gitu. Cuma memang kehalang pandemi kan waktu itu 2020 lah. Nah 2020 kehalang pandemi, akhirnya ya gue memutuskan untuk rehat beberapa bulan dan mencoba untuk main lagi, tapi enggak dengan program eskul. Ya sendiri aja main gitu di dekat rumah. Oh berarti emang lu menekuni si passion lu ini sendiri. Jatuhnya autodidak lah ya, belajar sendiri. Oke. Terus. Nah kalau dari yang gue pelajarin sendiri, itu ternyata memang gak banyak yang gue dapat, dan pada akhirnya gue memilih untuk gabung PB, Perkumpulan Bulu Tangkis. Oh berarti emang saking lu dapat motivasi, jadi kayak daripada gue nggak ke arah, better gue ikut komunitas deh. Oke. Terus kayak pasti kalau lu ikut komunitas kan emang lu udah bulat banget nih tekad lu untuk jadi atlet badminton. Bulat banget. Sebulat apa tuh Pak? Pepat ya. Bulat pepat. Oke. Nah kalau boleh tahu nih, selama lu ikut itu komunitasnya apa namanya?
Kalau komunitasnya PB apa ya? Nama PB-nya PB Pandawa. Buat kalian keluarga PB Pandawa, nih alumninya ada di sini. Di sebelah saya persis. PB Pandawa. Jadi kalau mau ditanya-tanya komen-komen aja ya. Oke, PB Pandawa. Nah, selama PB Pandawa itu berapa lama join? Gue nggak lama sih kalau join, cuman gue tuh keluar 2020 akhir Desember. Karena kan awal pandemi itu gue sendiri-sendiri kan, main sendiri-sendiri sekitar bulan Agustus gue baru join juga ke PB Pandawa. Dan Desember gue keluar karena ada pertimbangan waktu itu. Gue mau fokus buat persiapan UTBK, jadi udah disiapin dari 2 tahun sebelumnya. Gitu. Jadi berarti di situ kayak lo harus pilih antara hobi dan pendidikan. Iya. Baik. Nah, tapi selama lu join nih, kayak pengalaman apa aja sih atau apa aja insight yang udah lu dapet dari komunitas itu tuh? Justru, yang katanya tadi kan lu bilang kayak takutnya nggak ke arah atau apa nah, boleh jelasin? Kalau dari komunitas paling banyak yang gue dapet itu adalah teknik dasar, teknik basic gue jadi sedikit meningkat, baru sedikit meningkat. Tapi gongnya itu sebenarnya baru di kampus, baru pas gue ikut UKM. Berarti jatuhnya kayak si komunitas ini untuk batu loncatan lu lah ya, untuk curi-curi ilmu tipis sebelum akhirnya lu praktek sendiri. Iya. Oke, jelasin lagi. Nah, baru di UKM itu kebetulan di UKM Badmin itu emang waktu kepengurusan sebelumnya memang program sampai sekarang juga sama. Itu ada program latihan yang mirip-mirip kayak di perkumpulan, sama. Jadi program yang di perkumpulan itu berusaha dibawa di UKM. Dan kalau kita ikut serius sebenarnya juga menurut gue capeknya sama. Capeknya sama. Latihannya malam, capeknya sama, dan latihannya juga sekitar 2-3 jam. Jadi porsinya menurut gue kurang lebih sama. Nah, terus dan juga untuk pertama kalinya gue berani ikut tanding selama di kampus ini gitu. Ya sempatlah beberapa kali ikut tanding ya, walaupun memang gak ada yang juara gitu. Cuman ya tetap aja gitu dari gue. Disitulah titik dimana gue tuh akhirnya menemukan bahwa ini passion gue nih di bulu tangkis gitu. Kan lu udah jatuhnya udah banyak lah ya pengalaman lu di dunia badminton. Sebagai seorang atlet nih. Belum atlet sih, semi atlet. Ya Allah, diralat bener. Pas jadi semi atlet nih, kira-kira momen apa aja sih yang bikin lu bener-bener kayak aduh ke-trigger, aduh itu kayak bener-bener inget banget sampai sekarang. Inget ya? Iya, apa itu kalau boleh tahu? Paling banyak sebenarnya pas latihan, tapi nggak jarang juga pas beberapa kali ikut sparring gitu. Jadi ada beberapa hal yang gue ambil lah, contohnya ya intinya gue kan memang lebih, kalau boleh jujur ya sebenarnya lebih banyak ketika ketemu orang luar itu lebih banyak kalahnya daripada menangnya sebenarnya. Karena memang kalau ternyata secara kalau comparing kemampuan memang ternyata masih jauh kalau sama yang lain gitu. Nah, justru dari situ gue ngerasa kayak oh iya, dari sini ini adalah titik dimana gue nggak bisa terus-terusan nyerah gitu loh untuk misalnya kayak stuck di situ aja gitu. Kayak dulu gue waktu pas SMP gue pindah cabur gitu. Gue harus tetap di sini, gue tekunin dan alhamdulillah hasilnya baru kerasa ya sekarang ini gitu. Gue udah mulai bisa main lebih stabil gitu. Walaupun sebenarnya juga masih belum bisa sampai ke level yang tingkat regional lah gitu. Dan pastinya kalau lu sendiri bilang teman-teman, kalau lu sendiri bilang kan kayak gue udah di fase stabil, gue di fase ini yang sebelumnya gue ngerasa kayak gue kurang ke arah atau gue masih bingung gue harus cabang olahraga mana dan lain-lain. Pastinya lu pernah ada di fase yang namanya lu cedera. Tapi lu pengen banget ikut badminton, lu pengen banget ikut Olimpiade atau kayak main lah. Aduh, gara-gara cedera nih gue nggak bisa nih gitu. Pernah nggak lu ada momen cedera yang bikin lu kayak duh kenapa sih gitu? Kalau cedera gue alhamdulillah nggak pernah ada yang parah. Tapi kalau biasanya sih memang kalau main ini wajar ya. Kalau main itu biasanya memang nggak suka ada nyeri di sekitar ya lutut sebelah kanan. Gue jarang banget ada keluhan di tangan justru kalau main badminton. Justru paling banyak itu keserang itu di area lutut karena itu beban ini kan, beban ketika main itu. Jadi semua itu
ya ke pressure-nya itu di kaki sebelah kanan kalau nggak di sebelah kiri gitu. Wah itu insight baru sih buat gue pribadi. Iya. Karena gue pikir kayak yang main badminton pasti kaki nih, karena kan kayak tangan segala macam gitu kan. Tangan juga bisa, tapi kalau gue pribadi jarang. Kalau misalnya cedera tangan atau sakit di tangan juga gue jarang. Tapi paling sering banget sakit itu di dengkul kanan. Pernah gak sih di fase itu tuh lu kayak yang kepikir kayaknya gara-gara gue kurang prepare deh makanya gue kayak gini. Di fase pemulihan tuh kayak harusnya tuh gue siapin ini nih sebelum olahraga. Sempet ada gak pikiran kayak gitu? Iya sih ada sih. Kalau gue mikirnya itu dari mungkin kalau gue mikirnya itu dari persiapannya kayak misalnya sepatu juga mungkin, atau mungkin dari guanya sendiri juga mungkin memang kondisinya lagi kurang fit gitu, atau mungkin dari sepatu juga. Kadang gue kan nggak pakai sepatu yang bener-bener sepatu badminton tuh yang bawahnya karet mentah, nggak. Kadang gue kalau main pun gue kadang pakai sepatu yang memang bawahnya itu udah licin. Ya pakai sepatu lain, pakai sepatu biasa. Udah licin. Nah, mungkin di situ juga yang bikin otot gue pada saat main itu jadi tegang dan ketarik gitu. Karena ya itu tadi berusaha banget untuk menghindari si slipnya tadi. Berarti emang kalau lu sendiri sudah menegaskan kalau prepare itu penting ya, terutama di area kuncian kaki. Oke, tadi lu udah mention gue nih, kayak kalau misalkan cedera, lu tuh harus ada persiapan yang proper. Menurut lu tuh persiapan proper tuh kayak gimana sih? Ya udah pasti kalau dari perlengkapan ya pasti kita raket, sepatu gitu. Dan satu kaos kaki. Itu penting juga gitu. Kaos kaki ngaruh? Kaos kaki ngaruh. Kenapa? Karena kaos kaki itu karena kan kita badminton kan itu bener-bener olahraga yang geraknya itu ke segala arah. Iya benar. Nah takutnya dari sepatu, ya karena sepatu badminton juga kan dalamnya juga agak keras gitu. Jadi ya takutnya lecet gitu atau gimana. Oh berarti emang nggak boleh pakai kaos kaki sembarang? At least yang tipis jangan deh. Kalau disarankan sih jangan. Kalau misalkan gue mau pakai kaos kaki pramuka buat main badminton, sepatu loreng aja. Jangan dong, itu gede banget. Jangan dong. Tapi menurut lo nih, kalau tadi lu bahas kaos kaki, jujur ini gue baru tahu ya kalau misalkan kaos kaki itu penting. Karena yang gue tahu tuh banyak juga teman-teman gue, beberapa orang juga main badminton, tapi dia tuh kayak nggak mention kaos kaki itu penting, tapi dia kayak mention sepatu, raket gitu, kayak gue udah tahu deh gitu. Nah, kalau tadi lu bilang kaos kaki penting, gue mau tanya nih, siapa tahu bisa gue contek, bisa gue beli gitu kan? Bisa. Lu biasanya pakai brand apa sih kalau kaos kaki? Kalau gue kaos kaki biasanya itu gue dari brand Slips. Nah, Slips. Tahu nggak lu brand Slips? Wah, mahal deh pasti nih. Enggak sih, brand Slips. Ya range-nya masih sekitar di bawah 100 lah, sekitar di bawah 100 atau mungkin masih sekitar 100. Kalau yang gue beli itu, dia memang tuh di bagian bawah sini itu emang dia ada dilengkapin kayak ada fitur karetnya gitu. Oh, jadi anti slip. Wah, keren dong. Keren. Berarti kayak kaos kaki di ini ya, tempat olahraga mahal. Yang kalau misalkan masuk harus sewa kaos kaki, tapi itu kan sewa, mending kita beli. Iya, beli sendiri. Apa tadi namanya? Slips. Nah, brand. Slips kalau Slips. Tapi emang ada, maksudnya online store atau offline store? Beli di mana kalau misalkan gue pengen beli nih? Ya, itu sebenarnya ada di online store-nya, di slips.com. Nah, nanti kita bisa beli aja langsung di situ. Oh, wah ini gue baru tahu. Coba deh nanti gue cek. Gue mau tahu nih, kayak itu kan tadi ada variasi warna, monokrom, ada hitam, putih. Ada putih, ada panjang, ada pendek. Kalau misalkan nih, itu kan tadi gue denger itu apa ya, kayak persiapan lu untuk badminton lah. Semisal gue mau pakai kaos kaki yang anti slip tuh, karena kan gue kebayang nih kayak lu bilang warnanya hitam putih, sporty, berarti kayak cocok banget, keren dong, kayak Black Mamba habis nih gitu. Misalkan gue mau pakai kaos kaki itu untuk olahraga lain atau untuk daily, bisa nggak sih? Bisa banget. Dan itu karena dia bawahnya itu karet, jadi ketika kita masuk ke sepatu apapun, itu sepatu lari juga itu bakal lebih empuk sih. Karena ada karetnya. Berarti dia juga ngegrip kita lari, udah anti slip, ngegrip juga, empuk. Sama kayak podcast kita, Grip Talk. Berarti dari tadi kita lagi bahas ini ya. Grip,
Anti slip. Baik, keren banget. Berarti itu kalau dipakai di semua olahraga apapun bisa. Mau lari, mau pedal, karena lagi hype nih, pedal. Iya. Pedal lagi hype banget kan, Banget. buset. Meleng dikit, ada pedal, meleng dikit, ada pedal. Kalau dulu smeter mixu. Sekarang pedal. Iya. Olahraga orang ada, bener banget. Oke, setelah mendengar banyak banget nih, kayak tadi variasi, terus warna, panjang, pendek, dan lain-lainnya. Iya. Tadi gue lupa di mana official store atau online store ya? Nah, kalau misalnya kita mau ke official store-nya itu kita bisa langsung beli online, itu by Tokopedia. Ada di Toko Hijau. Udah masuk Tokopedia? Tokopedia, ya. Oke, terus? Buat kalian yang penasaran juga, kalian juga bisa langsung kunjungi Instagramnya wear.slips. Nah, itu kalian bisa lihat-lihat di situ ada model apa aja, dan juga kalian juga bisa langsung lihat beberapa kegiatan-kegiatan yang diadain sama Slips. Gitu. Oh, berarti emang selain di official store yang tadi Tokopedia, terus juga dia juga ada sosial medianya. Ada sosial medianya. Oke, kayaknya gue abis ini bakal beli. Karena kita udah banyak banget bahas tadi tuh olahraga lo, gitu kan? Badminton, terus juga produk lo yang lo pakai untuk persiapan lo main itu. Slips. Anti slip, jangan lupa itu tuh bawahnya ada karet tuh. Wear.slips. Nah, oke, buat teman-teman nih yang mungkin dia mau coba olahraga atau yang emang udah suka banget olahraga tapi kayak gue bingung deh nyari kaos kaki yang enak atau nyari perlengkapan olahraga yang enak. Iya. Tolong kasih kata-kata dulu apa aja yang harus disiapin. Nah, buat kalian yang baru mau memulai olahraga itu jangan hanya kalian berfokus pada kegiatan olahraganya aja gitu, tapi persiapan dari rumah juga itu penting banget. Kenapa? Karena satu kesalahan kecil aja itu dapat menyebabkan hal-hal lain seperti cedera yang mungkin akan membuat membuat kita nggak nyaman dan itu bisa berkepanjangan gitu. Seperti itu sih kalau gue. Oke, intinya jangan lupa persiapan itu aja penting. Intinya daripada kepanjangan, intinya persiapan. Oke, gitu aja. Tos dulu biar kita nggak selek. Oke, teman-teman, itu podcast kita kali ini. Mungkin next kita ada di episode lain. So, gue Cempaka, gue Topas. Kita pamit undur diri dan sampai jumpa di Grip Talk selanjutnya. Bye. Ciao guys.